Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil ghadri. Di sini bab menerangkan haramnya berkhianat, tidak menepati janji. Qala berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu, sempurnakanlah bil uqudi, janji. Ini perintah dari Allah supaya orang itu kalau sudah janji maka hendaknya disempurnakan. Janji taat, janji tidak akan mundur dalam perjuangan, janji amar ma'ruf nahi mungkar sampai akhir hayat. Kan Nabi kan juga itu menjanji sahabat-sahabatnya, nahnul ladzina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kami para sahabat ini adalah orang-orang yang telah berjanji setia, sumpah janji kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan agama selagi kami masih hidup. Terus memperjuangkan agama, namanya janji. Atau janji-janji yang kecil-kecil juga mesti ditunaikan, karena itu alamatnya orang amanah, selalu menepati janji, urusan besar ataupun urusan kecil. Waqala berfirman Allah Ta'ala, wa'ufu, dan tepatilah bil ahdi, janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu karena adalah mas'ulan, akan ditanyakan, maksudnya akan dituntut nanti di dalam perjanjian itu. Wa an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, arba'atun, ada 4 perkara, man barang siapa kunna, yang adanya perkara itu, bihi pada diri orang itu, karena maka orang itu munafiqan, adalah orang yang munafik, khalisan, murni. Waman barang siapa kanat, yang adanya 4 perkara itu, fihi pada wamanan barang siapa kanat, ada fihi dalam dirinya orang itu, khoslatun, satu sifat, satu perkara, satu sifat, minhunna, daripada 4 sifat tadi, karena maka adalah fihi pada dirinya orang itu, khoslatun, satu sifat, min nifakin, daripada sifat nifak, hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkan sifat itu, atau sikap itu, sikap keadaan, perilaku itu. Tidak tumina bil satu, tidak tumina bila mana dipercaya, khana, maka berkhianat. Dipercaya malah berkhianat. Di antaranya mungkin dipercaya untuk membawa harta, malah berkhianat. Dipercaya untuk menjaga keluarga, ya, keluarganya temannya yang ditinggal, malah berkhianat. Dipercaya sebagai orang iman mestinya jaga tetangganya, malah khianat. Nah, ini dipercaya sebagai seorang istri yang dia ini harusnya itu selalu amanah pada suaminya, malah berkhianat.
Ini macam-macam khianat itu bentuknya itu macam-macam bentuknya itu. Suami bisa mengkhianati istrinya, istrinya bisa mengkhianati suaminya, teman bisa mengkhianati temannya, murid mengkhianati gurunya, dan sebaliknya juga. Wa idza haddasa, dan bila mana dia memberi berita, kadzaba, maka dia bohong. Kalau berkata, memberi berita, dia bohong, mengucapkan kebohongan-kebohongan. Apa maksudnya membuat kebohongan untuk memberi berita kepada orang lain? Wallahu a'lam, ya dengan maksud macam-macam. Bisa jadi biar tambah terkenal, bisa jadi tambah apa saja maksudnya, atau untuk mendatangkan satu kekacauan sehingga membuat berita-berita bohong. Wa idza ahada, bila mana dia janji, ghadara, maka dia mengingkari janjinya, maksudnya berkhianat dari janjinya. Sudah janji, siap, setia, maka kemudian mengingkarinya. Nah ini juga, atau mengkhianatinya, ini juga termasuk sifat-sifat nifaq. Wa idza khasama, bila mana berlawanan dengan orang lain, fajara, maka berantem, maksudnya berkhasama bila berlawanan dengan orang lain, bermusuhan. Fajara, maka dia melewati batas, berbuat zalim, yaitu dengan menolak kebenaran. Kalau sudah berantem atau bermusuhan dengan saudaranya, melewati batas, sampai melewati batas, yaitu sudah hak pun diterjang begitu saja, tidak menjaga, yaitu pakem-pakem agama. Muttafaqun alaih. Sifat-sifat seperti ini adalah sifat-sifat yang sangat berbahaya kepada diri kita. Kalau orang itu ada sifat-sifat ini pada dirinya, maka hakikatnya orang ini tidak akan mendapatkan iman yang hakikatnya iman. Padahal iman itu yang dapat menyelamatkan seseorang itu adalah iman yang lurus. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa berkata, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dengan mengikhlaskannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Qila wa ma ikhlasuha, katakan kepada Nabi, apa ikhlasnya? Qala an tahjuzahu an maharimillah. Nabi bersabda, bila mana kalimah itu sudah menjaga seseorang atau menahan orang yang mengucapkannya itu dari mengamalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena sebetulnya orang yang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu kan janji dan sumpah sebetulnya. Tuhanku adalah Allah, aku taat kepada Allah, aku menghamba kepada Allah. Perintah Allah aku amalkan, larangan-larangan Allah aku tinggalkan. Ini seharusnya begitu. Orang itu asli artinya syahadat begitu, tunduk betul itu kepada Allah. Makanya kalau orang mati masih bisa mengucapkan aku tetap tunduk kepada Allah, hidupku tunduk kepada Allah, matiku juga tetap tunduk kepada Allah, la ilaha illallah. Nah, itu dah yang. Nah ini kalau orang itu berkhianat dalam urusan agama, ya diantaranya itu sudah syahadat, tetapi dia ini tidak mengamalkan perintah-perintah Allah, bahkan mengingkari imannya itu sendiri. Tidak punya adab dengan baginda Nabi, tidak punya adab dengan orang-orang yang beriman, dan yang lain-lain seperti yang dibuat oleh orang-orang munafikun zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ini telah berkata kepada baginda Nabi, ketika Nabi itu baru pulang dari safar,
Nah, sebentar lagi nanti orang mulia seperti kami ini akan mengusir mereka orang-orang yang hina itu. Katanya begitu itu. Di belakang itu berkata seperti itu. Maka akhirnya oleh seorang sahabat dilaporkan kepada baginda Nabi. Maka si Abdullah ibnu Ubay itu Rasul Munafikin dipanggil oleh Nabi. Apakah kamu berkata seperti itu? Maka Abdullah mengatakan sumpah enggak katanya. Jadi dia itu berkata dia itu sudah membohongi imannya sendiri. Kemudian yang kedua dia itu berani bersumpah. Bersumpah bohong pula. Ya sudah sifatnya orang munafikin gitu. Bohong. Intinya semuanya ini bohong semuanya. Intinya itu adalah bohong. Dipercaya bohong, omong bohong, janji bohong. Kalau sudah berantem maka jika sudah membohongkan agama karena apa? Menolak kebenaran. Diterjang semua kebenaran. Berarti syahadatnya kayak-kayaknya syahadatnya itu juga sudah bohong. Itulah sifat-sifat munafikin. Nanti intinya itu adalah kebohongan sebetulnya. Ini berbahaya. Kalau orang itu tidak dapat dipercaya, terus mau dibuat untuk apa aja lah. Kalau selalu kalau punya sifat khianah itu. Dipercaya untuk apa? Ini kamu bagian jaga ya? Ya. Aku tak tidur dulu, kamu jaga. Ya, ketika sudah tidur tinggal pergi. Nah, seperti itu. Ini. Namanya terus, nggak pernah ada namanya wafa itu nggak. Mendapati janji itu nggak ada. Ya, seperti itulah orang ini nggak bisa digunakan apa-apa. Kalau ngomong bohong, ini juga nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Kalau orang suka bohong juga nggak bisa digunakan untuk apapun. Itu hakikatnya itu. Suruh menjaga rahasia juga tidak bisa. Ini jangan diomongkan sama orang lain ya, diomongkan bohong. Malah diomongkan bohong itu. Ini omongkan, sampaikan seperti ini. Oh iya, bohong lagi. Dirubah, bohong. Meriwayatkan hadis, bohong. Jadi nggak kena digunakan jadi apa-apa pula ini. Idza ahada ghadar. Bila mana berjanji dia selalu yaitu mengkhianati janjinya. Ini juga nggak bisa digunakan, nggak bisa diajak untuk berteman orang seperti ini. Tunggu aku di sini, aku mau sebentar ke sana. Ya. Saya nggak mau nunggu, ditinggal. Timun bilang iya, ditinggal. Betul aku janji nanti kamu tak kasih gini. Iya. Ternyata bohong lagi. Ini orang seperti ini nggak bisa diajak berteman. Bagaimana? Kalaupun berteman suruh aku dianu ya dijaga. Jangan sampai ada orang yang nyakiti aku. Siap, nggak masalah. Tapi ternyata bohong, malah diserahkan kepada musuh. Nah ini seperti itu, khianat. Ya kalau sudah berantem itu kalau bermusuhan maka malah sudah melewati batas, tidak menjaga yaitu batasan-batasan agama. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Ibnu Umar wa Anas radhiyallahu taala anhum kalau mereka berkata qala bersabda Rasul wa qala bersabda an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli ghadirin setiap orang yang berkhianat liwaun ada bendera yaumal qiyamati nanti pada hari kiamat yuqalu yang dikatakan kepada mereka hadhihi atau yuqalu dikatakan pada bendera itu hadhihi bendera ini ghadratu fulanin adalah pengkhianatnya si fulan muttafaqun alaih. Di benderanya itu ditaruh bukan di depan tapi ditaruhnya di pantat atau di tuburnya dia. Bendera ditaruh di tuburnya itu. Semakin dia itu semakin besar itu pengkhianatannya, semakin tinggi benderanya. Saya nampak betul itu, dipermalukan di depan seluruh umat manusia.
Wa an Abi Sa'id al-Khudri dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, likulli ghadirin setiap orang yang berkhianat, tidak menepati janji, liwaun ada bendera inta istihi ada di dubur dia yaumul kiamat pada hari kiamat, yurfa'u yang akan diangkat, lahu yurfa'u ditinggikan, lahu baginya bendera itu biqadri qadrihi ngikuti kadar pengkhianatannya, makin besar pengkhianatannya makin tinggi benderanya. Ya Allah, tidak ada kezaliman melebihi kezaliman seseorang yang mengkhianati temannya, dan betul-betul kezaliman. Ala ketahuilah, walau ghadiran tidak ada orang yang berkhianat, a'dhamu yang lebih besar, ghadran pengkhianatannya, min amiri amatin melebihi amirnya pimpinan orang-orang orang-orang pimpinannya para manusia. Rawahu Muslim, maksudnya amir am. Kenapa kok dikatakan yaitu pengkhianatan paling besar? Karena amir am sebagai pimpinan am itu mempunyai kekuasaan dan mempunyai kemampuan untuk menunaikan janjinya itu dengan mudah. Tetapi kok tidak menunaikannya? Wah, inilah namanya pengkhianatan yang paling besar. Dengan mudah pimpinan itu mau sini bangun jalan ke tempat kamu, bangun ini ada janji, janji sini, janji situ, macam-macam lah ya. Nah, itu pahamlah kita. Nah, kalau itu tidak ditunaikan, maka yang seperti itu dosanya yang paling besar, karena dia sebetulnya tinggal merintah saja jadi, nah, tapi enggak mau. Nah, yang seperti pengkhianatan yang paling besar, kemampuan ada, kemudahan ada untuk menunaikannya, tapi tidak mau menunaikan, hanya main-main ngomongnya sama rakyat itu. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi. Qala berfirman Allah taala salasatun, 3 orang anak aku khosmuhum melawan mereka yaumal kiamat pada hari kiamat. Rajulun seorang laki-laki a'tabi yang telah berjanji kepada aku, tsumma ghadara kemudian dia mengkhianati janjinya atau mengingkari janjinya. Warajulun dan seorang laki-laki ba'a yang menjual khurran orang merdeka, fa'akala thamanahu maka dia makan hasil penjualannya itu. Itu juga sama sebetulnya pengkhianatan seorang yang merdeka itu seharusnya dia hormati, dia perlakukan sebagai orang yang merdeka. Tetapi malah dijual. Nah, ini sebagai budak. Ya, orang ini adalah orang yang sangat-sangat dibenci oleh Allah, maka akan menjadi lawannya Gusti Allah nanti pada hari kiamat. Warujun dan seorang laki-laki istajara yang minta orang untuk kerja sama dia, ajiran seorang pekerja. Wastaufa maka pekerja itu telah menyempurnakan minhu darinya, walam yu'tihi dan dia tidak memberi pekerja itu ajrahu upahnya. Rawahul Bukhari. Ini juga sudah banyak terjadi. Orang disewa untuk mengerjakan sesuatu itu setelah selesai pekerjaannya itu malah enggak dibayar. Ini akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi lawannya Allah nanti pada hari kiamat. Janji sama Allah, ya, pertama kali orang yang janji sama Allah kemudian mengkhianati janjinya. Yang kedua adalah orang yang menjual orang merdeka sebagai budak terus dimakan hartanya, harta hasilnya itu. Ketiga, apa ada yang seperti itu? Lu banyak sekarang. Orang jual manusia masih banyak itu. Orang itu ditipu kemudian dijual. Hari ini banyak, masih ada juga. Kemudian yang ketiga, yaitu orang minta supaya orang lain kerja sama dia setelah selesai pekerjaannya,
tidak dibayar. Ini Allah sangat benci sama 3 model orang seperti ini, sehingga akan berlawanan dengan Allah, akan melawan Gusti Allah nanti pada hari kiamat. Artinya apa kalau sudah lawan Allah? Ya dia masih hancur, tidak akan bisa selamat yang dilawan Allah. Allah akan nuntut sendiri pada orang seperti ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ashir sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.